Halo penonton channel B21, apa kabar? Jangan lupa untuk makan dan minum yang sehat, juga olahraga yang teratur agar imun kita kuat di era pandemi ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata, dan saat ini pelakunya masih hidup dan terkenal sebagai motivator dunia karena pemikirannya, di mana ia telah berhasil menipu bank-bank di 26 negara bagian Amerika sebanyak 4 juta dolar, atau senilai 57 miliar sebelum berumur 19 tahun. Bagaimana aksinya? Tapi sebelum lanjut ke filmnya, kita intro dulu ya. Film dimulai dengan siaran TV yang menampilkan 3 pemuda yang diperkenalkan dengan nama yang sama, yaitu Frank William Abagnale, yang kemudian diwawancara motivasinya melakukan tindakan penipuan dan siapa yang berhasil menangkapnya. Kemudian scene berganti dengan seorang agen FBI bernama Carl Hanratty yang sedang mengunjungi tahanan di penjara Versailles, Prancis di tahun 1969. Di depan pintu tahanan, Carl diperingatkan sipir penjara tentang larangan membuka pintu dan memberi apapun ke tahanan. Kemudian Carl melihat keadaan menyedihkan Frank dari lubang. Di saat Carl membacakan pasal-pasal ekstradisi tawanan dari Prancis ke Amerika, tiba-tiba Frank terjatuh dan Carl minta dia dibawa ke dokter. Dan setelah membopong Frank ke tempat perawatan, mereka membilas tangannya untuk menghilangkan kutu-kutu yang menempel di tangan mereka yang berasal dari pakaian Frank. Tiba-tiba pintu terbuka dan tampak Frank yang berusaha lari meski harus tertatih dan merangkak hingga akhirnya menyerah. Scene berganti ke 6 tahun sebelumnya. Di sebuah klub Rotary internasional yang terhormat sedang mengumumkan Frank William Abagnale Senior, yaitu si ayah, sebagai anggota barunya oleh Jack Barnes. Di sambutannya, si ayah menceritakan tentang 2 tikus yang terjatuh ke ember krim. Tikus pertama menyerah dan mati, sedang tikus kedua berjuang keras mengaduk krim menjadi mentega dan merangkak keluar. Dan ia merepresentasikan dirinya sebagai tikus kedua itu sehingga mendapat tepuk tangan yang meriah. Scene berganti dengan Frank Junior berdansa dengan ibunya dan sang ayah yang menceritakan pengalamannya mendapatkan ibunya yang tiba-tiba minumannya tumpah. Dan saat Frank Junior mengambilkan lap, ia melihat ibu dan ayahnya berdansa dengan mesranya. Kemudian scene berganti dengan Frank yang diajak ayahnya meminjam setelan jas ke sebuah toko yang belum buka. Dan si ayah dengan agak memaksa namun tidak berhasil. Kemudian sang ayah menggunakan triknya dengan berpura-pura menemukan kalung di parkiran untuk merayu. Scene berganti dengan Frank yang diperintah ayahnya berpura-pura menjadi sopir. Dan kemudian ayah yang masuk ke bank yang minta pinjaman bank untuk melunasi hutangnya dengan berbagai alasan namun tetap ditolak. Sehingga akhirnya ia terpaksa menjual mobil dan rumahnya dan pindah ke sebuah rumah kecil. Scene berganti dengan ayah yang baru pulang melihat rumah yang berantakan. Menanyakan ibunya di mana dan dijawab sedang mencari pekerjaan. Dan diolok ayah sebagai sales sepatu di peternakan kelabang, yang akhirnya membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian ayah bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Membuat pancake." Dan ayah mengingatkan, "Ini ulang tahunmu yang ke-16. Ayah tidak lupa dan membuka rekening atas nama Frank dan memberinya tabungan dengan syarat tidak memberitahukan ibunya. Scene berganti dengan Frank yang diantar ibunya ke sekolah. Frank mengingatkan ibunya untuk berhenti merokok. Kemudian ia diberitahu ibunya bahwa di sini tidak perlu menggunakan seragam, namun ia terbiasa memakainya. Saat Frank bertanya kelas bahasa Prancis, tiba-tiba ia ditabrak seorang anak nakal yang terlihat biasa usil. Saat masuk kelas yang ramai padahal bel sekolah sudah berdering, ia memutuskan untuk menyamar menjadi guru pengganti dan memerintahkan murid yang tadi menabraknya untuk maju dan membaca di depan kelas. Tiba-tiba datang seorang wanita tua yang mengatakan ia diminta menjadi pengganti guru pengganti. Namun dijawab Frank bahwa ialah yang biasa menjadi guru pengganti dan membuat ia sangat kecewa. Scene berganti dengan orang tua Frank yang dipanggil kepala sekolah. Karena ternyata selama 2 minggu anaknya telah berpura-pura menjadi guru pengganti dan mengadakan pertemuan orang tua murid dan guru untuk merencanakan karya wisata. Sementara di luar, Frank menyarankan seorang siswi yang membawa surat izin untuk melipat suratnya agar nampak asli. Keluar dari ruang kepala sekolah, ayahnya tidak memarahinya, justru malah cekikikan bersama. Scene berganti dengan Frank yang baru pulang membuka amplop SIM-nya dan ketika menghampiri kamar ibunya, tampak ibunya keluar membawa nampan diikuti seorang pria yang mengaku mencari ayahnya. Kemudian si ibu mencari-cari alasan perselingkuhannya dan agar Frank tidak mengatakan hal ini ke ayahnya, ia memberi Frank uang. Scene berikutnya ketika Frank pulang sekolah, nampak sebuah mobil parkir di depan rumahnya. Ketika masuk, Frank menemukan jas bukan milik ayahnya.
Dan ternyata itu milik Dick Kessner, pengacara yang mengurus perceraian orang tuanya, dan kemudian meminta Frank memilih untuk tinggal dengan siapa setelah perceraian orang tuanya. Dihadapkan dengan pilihan yang sulit, Frank pun memilih kabur dari rumah. Scene berganti dengan Frank dengan kaki terikat borgol dan ingin menelpon ayahnya. Tapi tidak bisa karena di hotel tersebut tidak ada telepon. Dan ini adalah kamar terbaik yang bisa disediakan FBI. Dan Frank berkata, "Aku pernah tidur di tempat yang lebih buruk." Dan ia kembali teringat saat diusir di tengah malam dari hotel karena 2 cek yang ia berikan kosong. Scene berganti dengan Frank yang berpikir kemudian mencoba merubah nama dan tanggal tahun lahir untuk mencairkan cek dan berhasil. Kemudian di kesempatan lain ia mencoba lagi, tapi selalu gagal dengan alasan bank tidak bisa mencairkan cek dari orang yang tidak dikenal. Saat keluar bank, ia melihat para pilot dan pramugarinya keluar dari taksi dan mereka tampak sangat dihormati. Kemudian ia ke kantor maskapai Pan American, berpura-pura sebagai wartawan sekolah dan mewawancarai Mr. Morgan, dan menanyainya hal-hal yang biasa ditanyakan di dunia penerbangan termasuk ID card dan seragam. Dirasa cukup informasi yang diterima, Frank menelpon bagian seragam untuk mendapatkan seragam Pan Am sebagai kopilot. Di pemasok seragam pilot, Frank yang kelihatan grogi, dan ketika ditanya ia beralasan bahwa dia kehilangan seragam di hari pertama bekerja. Dengan seragamnya ia sangat pede dan dengan mudahnya mencairkan cek di bank. Di hotel ia mencoba mencairkan cek, dan ketika dikatakan kalau gaji bisa dicairkan sampai $300. Ia pun kemudian membuat cek dengan logo Pan Am yang diambil dari pesawat mainan. Ketika di bank dan coba mencairkan cek, saat teller mengecek dengan lebih teliti, Frank mengalihkannya dengan memuji petugas teller itu dan berhasil. Kemudian ia membeli lebih banyak miniatur pesawat dan membuat lebih banyak cek. Ketika ditolak mencairkan cek karena belum buka, ia diberitahu untuk mencairkan cek di airport. Karena maskapai tentunya mencairkan cek untuk para karyawan mereka. Saat mencairkan, dan disebut sebagai pemegang tiket gratis, ia pun bertanya dengan polosnya. Di kokpit, Frank dengan lancar bertingkah dan menjawab pertanyaan pilot lain. Hingga akhirnya Frank mengalami benar-benar terbang di kokpit dengan agak tegang. Di penerbangan, Frank menyempatkan menggoda pramugari dan setelah mendarat aham-aham dengannya. Scene berganti, Frank berjalan sepanjang teller mencari yang muda dan cantik untuk mencairkan cek dan kemudian menggodanya dengan makan malam. Setelah itu, Frank minta dijelaskan proses pengolahan cek. Scene berganti di pelelangan mesin MICR, yaitu mesin untuk pecahkan kode cek bank sehingga ia bisa membuat cek seperti asli. Sementara di markas FBI, petugas-petugas berusaha memecahkan kasus pemalsuan cek yang dikerjakan Frank. Scene berganti, Frank yang mengundang ayahnya makan siang di sebuah restoran dan menghadiahkan sebuah kunci mobil Cadillac yang ditolak ayahnya. Dengan alasan ayahnya saat ini sedang dalam pengawasan IRS, yaitu Departemen Perpajakan di Amerika. Scene berganti dengan FBI yang mendatangi sebuah hotel untuk mengambil cek palsu. Setelah diinfo bahwa orangnya masih di sini di kamar 201, Carl dengan bergairahnya menuju kamar tersebut. Namun saat Carl menyergap ke kamar, Frank dengan santainya keluar dari toilet dan berintro hingga akhirnya berkata kalau ia adalah Barry Allen, petugas dinas rahasia AS yang lebih dahulu berhasil menangkap pemalsu cek. Dengan gesturnya yang pede ia berhasil meyakinkan Carl, bahkan berani minta Carl menunjukkan identitasnya. Saat Carl ingin mengembalikan dompet Frank, ia justru bilang pegang saja, aku percaya padamu. Saat Carl gusar, ia coba membuka dompet itu dan ternyata isinya hanya label-label dan logo dari berbagai merek. Sadar telah ditipu, ia pun meneriaki Frank yang kabur. Scene berganti, Frank yang sedang mewawancarai seseorang di maskapai yang nampaknya tidak mood. Karena ada orang gila yang terbang gratis dengan berpura-pura menjadi pilot Pan Am dan koran menyebutnya sebagai James Bond udara. Kemudian ia menonton film James Bond, membeli setelan yang digunakannya di film itu dan juga mobil sportnya. Saat kembali ke kamar hotel, ia bertemu mantan model majalah Seventeen dengan pura-pura minta tanda tangan untuk mengajaknya ke kamar. Ketika diajak tidur bersama, model ini bertanya pada Frank berani bayar berapa untuk semalaman. Dan Frank mencoba menawar beberapa kali hingga $1.000 dan model itu setuju. Kemudian Frank berpura-pura akan mencairkan cek dengan nominal tertinggi di sakunya. Dan ketika si model meminta cek tersebut, ia menolaknya, tapi kemudian model memberi cashback $400 dan ia pun setuju. Scene berganti dengan Carl yang sedang bekerja di kantornya sendirian. Tiba-tiba Frank telepon untuk meminta maaf kepadanya. Dan Carl meyakinkan Frank bahwa suatu saat ia pasti akan menangkapnya dan Frank menyudahi telepon.
Saat Kyle sedang mencari data tentang Barry Allen di sebuah kafe, pramusaji bertanya apakah engkau seorang kolektor komik. Dan ia menjelaskan bahwa Barry Allen adalah nama lain The Flash. Dan dari situ ia tahu bahwa Frank adalah anak yang kabur dari rumah dan mereka mencarinya satu persatu. Dan pencarian mereka sampai ke rumah ibunya Frank yang melaporkan anaknya yang hilang. Dan saat dikonfirmasi foto anaknya, Kyle terkejut bukan main karena ternyata memang targetnya adalah Frank berumur 17 tahun. Saat ibunya menanyakan nominal cek yang telah dipalsukan, Kyle berkata sampai dengan saat ini 1,3 juta dolar. Sementara saat itu Frank sedang mengadakan pesta di rumahnya. Tiba-tiba seseorang berkata, temannya Lance masuk rumah sakit. Dan saat Frank mengunjungi temannya, di RS tersebut nampak seorang suster yang sedang dimarahi dokter karena lupa memberi nama dan label pada botol darah. Frank yang simpati pun menghiburnya dengan mengetes minta dicarikan status medis temannya dengan perawatannya dan Frank pun menggodanya. Lalu Frank menanyakan lowongan di RS itu dengan mengaku-ngaku kalau dia adalah seorang dokter. Kemudian ia mencetak ijazahnya sendiri dengan lulusan terbaik Harvard dengan banyak pengalaman. Dan ia minta bisa memilih dokter-dokter asisten dan juga perawat pendampingnya. Setelah itu ia menonton film-film kedokteran dan mempelajari cara berperilaku mereka. Saat Brenda menunjukkan bahannya yang sudah dilepas, tiba-tiba saja Frank mencium bibirnya, membuat Brenda begitu birahi dan mereka pun meluapkannya. Tiba-tiba ada panggilan untuk ke ruang emergensi. Saat Frank meninjau pasien yang patah tulang, ia minta penjelasan analisa dan treatment dokter di sana. Setelah itu meninggalkan mereka dan muntah-muntah di kloset. Scene berganti di New Orleans di mana Frank mendatangi rumah orang tua Brenda untuk meminta izin mereka menikahi Brenda. Di saat makan malam, ia diminta untuk memimpin berdoa. Dan ia berkata ingin kembali ke dunia hukum. Saat ditanya dulu kuliah hukum di mana, ia menjawab Berkeley. Dan sontak membuat Brenda dan keluarganya kaget karena itu adalah kampus ayahnya Brenda dulu. Saat ditanya nama anjing dari dosen yang kejam di kampus itu, dengan berhati-hati Frank menjawab kalau anjingnya sudah mati. Kyle yang mencoba mengejar Frank ke RS dengan mendobrak pintu pun hanya mendapati ruangan yang kosong. Ketika Frank empat mata dengan ayah Brenda dan ditanya tentang jati diri Frank yang sebenarnya jika ingin restu menikahi putrinya. Dan ia menjawab bahwa sebenarnya ia bukanlah dokter, bukan pengacara, juga bukan pilot. Ia hanya seorang anak yang jatuh cinta pada putrinya. Mendengar jawaban itu, ayah Brenda sangat exciting dan mengatakan Frank adalah pria yang romantis. Karena seorang pria tidak berarti tanpa wanita yang dicintainya. Dan ia pun menceritakan masa lalunya mengejar istrinya dulu. Lalu Frank belajar agar lulus ujian pengacara di New Orleans. Scene berganti Frank yang menjadi asisten pengacara sudah mempunyai meja sendiri. Kemudian ia menonton film pengacara dan kembali mempelajarinya. Dan dengan pede menerapkannya. Namun karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang ia tonton kali ini. Hakim pun bertanya-tanya ada apa denganmu. Scene berganti dengan acara nonton bareng keluarga yang biasa keluarga itu menyanyikan lagu bersama-sama. Frank pun hanyut dengan kebahagiaan keluarga yang romantis. Sesaat Frank melihat sang ayah dan ibu Brenda nyuci piring bareng diiringi musik klasik. Scene berganti dengan Frank yang menemui ayahnya di suatu bar untuk memberinya undangan pernikahannya. Dan Frank yang sangat ingin sekali kedua orang tuanya bersatu kembali kecewa. Saat ayahnya bercerita bahwa ibunya telah menikah lagi dengan orang lain. Dan ia juga menceritakan telah didatangi agen FBI. Dalam hatinya ia ingin berhenti. Jadi meminta agar ayahnya memintanya untuk berhenti. Tapi si ayah justru berkata sebaliknya. Di malam Natal seperti biasanya Frank menelpon Kyle. Tapi kali ini Frank memohon untuk minta ia tidak mengejarnya lagi dengan alasan mau menikah. Tapi ditolak dan justru dari sini Kyle mendapatkan cara menangkapnya. Yaitu dengan mencari calon pengantin atas nama Connors. Dan benar saja di malam saat pernikahan Frank melihat Kyle dan timnya datang di acara mereka, Kyle langsung ingin bertemu dengan pengantin prianya. Frank pun langsung membawa Brenda ke kamar dan menjelaskan jati dirinya karena tidak ingin berbohong pada kekasihnya. Dan mengajak kabur dengan memperlihatkan 2 koper yang berisi uang. Dan meminta Brenda untuk menemuinya di Bandara Miami 2 hari lagi jam 10 pagi. Saat Kyle sampai depan pintunya, ia dibingungkan dengan selembar uang yang keluar dari celah pintu. Dan saat masuk Kyle hanya mendapati Brenda yang gemetaran dan menangis. 2 hari kemudian, ketika Frank akan menemui Brenda, ia melihat Brenda dibisikkan sesuatu oleh seseorang. Membuat Frank tidak jadi menghampirinya dan memperhatikan sekeliling yang ternyata sudah banyak agen FBI yang menyamar di sana. Demi agar bisa masuk bandara, Frank mengadakan perekrutan calon pramugari ke kampus-kampus.
dan merekrut 8 orang yang tercantik di kampus itu untuk program kehumasan Penn. Dan benar saja semua petugas polisi dan FBI yang berjaga pun teralihkan oleh pesona kecantikan mereka sehingga Frank akhirnya bisa lolos. Tiba-tiba Carl mendapat telepon bahwa mereka melihat seseorang berpakaian pilot Penn di sebuah mobil. Dan ketika mereka menyergapnya, ia mengaku hanya seorang sopir yang dibayar untuk menjemput seseorang bernama Hanati. 7 bulan kemudian Frank semakin ahli membuat cek. Ia tidak lagi membuat cek palsu, tapi asli sehingga membuat semua bank di berbagai negara terkecoh. Dan Carl akhirnya mendatangi percetakan terbesar di AS dan mereka mengidentifikasi cetakan cek itu. Dan menjelaskan bahwa saking sempurnanya cek itu hanya beberapa tempat yang bisa membuatnya. Salah satunya adalah di Prancis, di kota Mont Richard. Dan Carl mendatangi pabrik pembuatan cek itu sendiri dan minta Frank untuk menyerah. Meski awalnya Frank mengira Carl berbohong dan hendak lari, tapi akhirnya ia menyerah setelah Carl bersumpah atas nama anaknya. Saat Frank dibawa keluar, tidak lama mereka disergap polisi Prancis. Di dalam perjalanan ekstradisi, Frank mengingatkan Carl agar mengizinkan Frank menelpon ayahnya sebelum ia tampil di TV. Tapi kemudian dengan ekspresi duka, Carl memberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal karena terjatuh di tangga stasiun. Mendengar ini, Frank sangat sedih dan frustasi dan meluapkannya di toilet pesawat. Ketika pramugari mengingatkan bahwa 6 menit lagi akan mendarat, maka agen-agen FBI memaksa Frank membuka pintu toilet dan mendobraknya, tapi ternyata tidak ada Frank di dalamnya. Melihat mur-mur kloset terlepas, Carl mengikuti masuk ke dalam dan ia melihat Frank lari di landasan saat pesawat mendarat. Scene berganti dengan Frank yang mendatangi rumah ibunya. Di jendela ia bertemu gadis kecil, dan ketika ditanya siapa ibumu, ia menunjuk ibunya Frank. Kemudian nampak polisi penyergap datang dan Frank menyerah tanpa perlawanan. Akhirnya Frank dijatuhi hukuman 12 tahun penjara di Atlanta. Dan selama itu hanya Carl yang kerap mengunjunginya. Dan ketika sedang menyelidiki kasus pemalsuan cek, dengan sekali lihat Frank dapat langsung menebak bahwa pelakunya adalah teller bank dengan dasar cek palsunya. Scene berikutnya Frank didatangi Carl bersama atasannya yang ingin mengetahui kemampuan Frank menganalisa cek palsu. Dan Frank membuktikan keahliannya dengan analisisnya. Dan dengan itu FBI menawarkannya bekerja untuk unit kejahatan FBI dengan pengawasan Carl. Akhirnya Frank bekerja di FBI layaknya pegawai normal kantoran di bagian pemalsuan cek. Di sela aktivitasnya belanja, ia melihat seragam pilot dan melihat lebih dekat. Dan ketika mau menjelang akhir pekan, Frank yang tidak mempunyai kegiatan lain ingin ikut Carl berakhir pekan namun ditolak. Scene berganti Frank dengan seragam pilotnya di koridor bandara yang dihampiri Carl, yang ternyata mengizinkannya untuk terbang karena ia yakin Frank akan kembali di hari Senin. Frank bertanya, bagaimana kau yakin? Dijawab, karena tidak ada yang mengejarmu. Di hari Seninnya Carl nampak khawatir karena sudah menjelang siang tapi Frank belum juga hadir di kantor. Bahkan saat meeting sudah dimulai, hingga saat Carl sedang meneliti sebuah cek, tiba-tiba Frank mengambil alih penyelidikan. Di tengah penelitiannya, Carl kembali bertanya bagaimana ia curang pada ujian pengacara di Louisiana. Frank menjawab, ia belajar selama 2 minggu dan lulus. Kemudian Frank mengutarakan analisanya, bahwa pemalsu cek ini mengambil cek asli dari kotak surat dan mengganti nama tertera di cek dengan namanya. Setelah itu Frank dibebaskan di tahun 1974, karena prestasinya di bidang pengungkapan pemalsuan cek. Akhirnya Frank mendesain cek yang aman digunakan oleh bank-bank, dan atas jasanya perusahaan-perusahaan membayarnya jutaan dolar per tahun. Film dengan skor 8,1 ini sangat layak untuk ditonton, karena Frank adalah contoh korban perpecahan rumah tangga sehingga lari dari rumah. Namun akibat pendidikan orang tuanya yang mengutamakan percaya diri dan berani dalam segala hal, ia berhasil menghidupi dirinya dan mandiri walau dengan cara tidak benar. Namun jauh dari itu semua, Frank adalah sosok yang bertanggung jawab, mencintai keluarga, dan sangat mendambakan keluarga yang harmonis. Dan baginya, keluarga adalah yang utama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari film ini untuk menanamkan karakter berani dan percaya diri di keturunan kita, juga membuat keluarga yang harmonis. Terima kasih telah menonton film ini. Mohon like dan komennya, juga jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tahu saat channel ini upload film terbaru. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.